Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Karayeng Sombah. Insyaallah hari ini saya ingin membahas tentang lika-liku mimpi-mimpi manusia. Mimpi manusia itu ada dua. Ada mimpi buruk, ada mimpi baik. Seburuk-buruk dalam mimpi, sebaik-baik waktu bangun. Sebaik-baik waktu mimpi, seburuk-buruk waktu bangun. Maksudnya apa? Misalnya teman mimpi dikejar harimau atau singa. Pas bangun, pasti teman-teman akan mengucapkan Alhamdulillah, karena hanya mimpi. Begitu juga sebaik-baik dalam mimpi, seburuk-buruk waktu bangun. Contoh teman mimpi mendapatkan hadiah, mobil, rumah, kemudian bangun, pasti teman-teman akan mengatakan, aduh hanya mimpi. Jadi mimpi hanyalah mimpi. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan mimpi itu ada tiga. Ada mimpi yang baik dan benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mimpi berasal dari bawaan pikiran kita. Ada juga mimpi buruk, yang mana ini berasal dari setan. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk menceritakan mimpi kita kepada orang lain, kecuali mimpi baik, yang mana kita ceritakan itu kepada alim ulama atau orang-orang yang faqih dalam ilmu agama, yang paham betul dengan ilmu agama. Karena hal ini pernah dilakukan oleh sahabiat, yang mana salah satu sahabiat pernah bermimpi bahwasanya sebagian tubuh Nabi ada di pangkuannya. Kemudian dia pun datang pergi untuk menemui Rasulullah SAW dengan rasa takut. Kemudian dia menceritakan apa yang ia mimpikan. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan mimpi wanita ini, sahabat ini, mengatakan bahwasanya nanti salah satu keturunanku ada yang kamu pelihara. Dan benar, Hasan atau Husain dipelihara oleh wanita ini, sahabat ini. Dan juga Nabi juga pernah menafsirkan mimpinya sendiri, seperti Nabi minum susu, kemudian susu tersebut Nabi berikan juga kepada Umar. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksud mimpi anda ya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, maksudnya adalah ilmu. Jadi mimpi yang baik kita bisa menceritakan kepada orang-orang yang memang ahli dalam agama, faqih dalam agama. Ini tidak apa-apa teman-teman. Yang jadi masalahnya sekarang banyak orang-orang apabila ia mimpi buruk, ia menceritakan kepada orang lain. Ini sangat dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Jangan sampai ketika kita mimpi buruk, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, yang mana orang tersebut iri dan dengki kepada kita, bisa-bisa ia menafsirkan mimpi kita dengan tafsiran yang buruk. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-ru'ya ala rijli ta'ir fa idza ubirat waqa'at, yang artinya mimpi itu berada di kaki burung, apabila ia ditafsirkan maka ia akan terjadi. Apabila kita mimpi buruk, kemudian kita ceritakan kepada orang yang kebetulan orang itu iri sama kita, dengki sama kita, kemudian ia menafsirkan dengan hal-hal yang buruk, yang jelek, maka bisa-bisa itu terjadi. Makanya Rasulullah SAW melarang keras kita untuk menceritakan mimpi buruk kita. Dan Rasulullah SAW menyarankan, apabila kita mimpi maka ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita bangun, kemudian kita meniup atau meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ta'awuz atau minta perlindungan kepada Allah. Kemudian berdoa, mudah-mudahan apa yang kita mimpikan itu tidak terdampak merugikan kepada kita, tidak terkena apapun kepada kita. Kemudian kita dianjurkan juga sholat sunnah. Setelah itu, ketika kita hendak tidur, kita dianjurkan untuk mengganti posisi tidur kita. Yang awalnya mungkin kita menghadap sebelah kiri, maka kita menghadap sebelah kanan. Dan itulah yang dianjurkan Rasulullah SAW apabila kita mimpi
mimpi buruk. Perlu ketahui juga teman-teman bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan mimpi itu ada dari bawaan pikiran kita. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman sebelum tidur, teman-teman mimpi, teman-teman nonton film-film yang seram-seram seperti film horor. Nah, otomatis ketika kita nonton film-film horor seperti film kuntilanak, pocong atau apapun itu, pasti pikiran kita akan negatif. Yang mana kita pasti akan takut ke WC, takut tidur sendiri, mau kemana ditemani. Itu pasti kalau orang-orang yang biasa nonton film horor. Kemudian pikiran negatif ini kita bawa tidur. Otomatis ketika kita tidur pasti kita akan mimpi buruk. Bisa-bisa kita mimpi ketemu pocong, kuntilanak. Ini disebabkan karena bawaan pikiran kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika kita hendak tidur, kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian kalau bisa sholat witir, sholat sunnah. Kemudian membaca doa. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu positif. Ketika pikiran kita positif, kita bawa tidur, insya Allah maka mimpi kita akan mimpi yang indah. Jadi mungkin teman-teman selama ini masih sering mimpi-mimpi yang buruk atau yang jelek. Coba ubah pikiran teman-teman sebelum tidur. Coba usahakan sebelum tidur pikiran kita dalam keadaan positif, dan insya Allah mimpi kita akan indah. Jadi itulah tadi tentang lika-liku atau macam-macam mimpi manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.